Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat malam Mbah Kendil. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi pada malam hari ini teman-teman, kita sudah berjumpa lagi dengan Mbah Kendil Joko Montro. Di waktu luangnya saya meminta beliau untuk dapat membuat video. Jadi sebelumnya kami mohon maaf karena beberapa hari terakhir kami jarang aktif di YouTube dikarenakan ada kesibukan kami. Insya Allah nanti kalau misalkan waktu Mbah Kendil sudah mulai tertata, maka untuk jadwal tayang YouTube akan kami jadwalkan teman-teman. Kita langsung saja, sebentar lagi tahun 2024, di mana tahun 2024 itu adalah tahun-tahun politik, Mbah. Sudah waktunya diadakan pemilu lagi, baik kepala negara, wakilnya, dan aparat-aparat legislatif yang lainnya. Di usia yang sekarang ini, Mbah, tentunya jenengan sudah melewati beberapa kali pemilu, nggih. Sehingga jenengan lebih berpengalaman dibandingkan saya. Ada saran-saran panjenengan agar kita sebagai warga negara Indonesia bisa menghadapi pemilu ini dengan baik, Mbah? Ya, terima kasih. Setiap ada pemilu atau pemilihan wakil rakyat, termasuk dari DPR sampai presiden atau wakil presiden, mereka selalu berhasil dan lancar-lancar saja, tidak ada halangan dan sebagainya. Iya. Namun setelah mereka bisa menguasai atau bisa menduduki kursi kepresidenan dan sejajarannya, tetap masyarakat merasa tidak puas. Mereka merasa perjuangan para tokoh-tokoh yang ada di depan dianggap kurang bisa untuk membuat kesemakmuran rakyat, walaupun toh 1000 jalan yang ditempuh oleh para wakil-wakil kita, tata apapun sudah dijalani, bahkan hubungan antara luar negeri dan Indonesia atau menggapai ekonomi sudah dilakukan. Namun yang namanya mereka mensejahterakan rakyat Indonesia yang begitu beraneka ragam dan banyaknya pulau-pulau yang berjajaran, kemudian banyaknya rakyat Indonesia yang dengan jumlah yang besar, mungkin selalu ada kepinjangan dan ada kekurangan. Kita jelas bahwa banyak sekali yaitu program-program pemerintah yang belum bisa diselesaikan dengan baik. Contohnya untuk pemberantasan korupsi dan sebagainya. Kita hanya janji dan janji, akhirnya tetap banyak sekali yang korupsi uang-uang negara atau merampok kepada negara, sehingga rakyat merasa kecewa. Bagaimanakah janji-janjinya hingga kini belum bisa terselesaikan? Apakah selalu bahwa korupsi akan berkembang dan tidak bisa ditumbas habis, sehingga dengan ini program-program pemerintah harus mencari cara-cara yang otomatis sehingga Indonesia tidak ada yang korupsi. Tanpa adanya orang korupsi maka bisa membantu ekonomi rakyat Indonesia. Yang kedua, masalah pengangguran, bahwa sejak Presiden Pak Karno hingga Pak Jokowi yang namanya pengangguran selalu meledak dan sulitnya untuk mencari pekerjaan, sehingga kita bisa dilihat kalau kita berjalan di kota-kota atau di tempat-tempat yang ramai, seperti hanya Indonesia sudah tidak kekurangan apa. Mobil sudah merajalela banyaknya, motor sudah banyak sekali jumlahnya, sampai jalan-jalan raya tidak muat adanya kendaraan apabila di hari raya Idul Fitri. Namun kemudian kita apabila masuk ke rongga-rongga masyarakat, ternyata masyarakat banyak sekali yang masih menjalani kelaparan dan sulitnya mencari pekerjaan, sulitnya mencari rezeki, dan sulitnya menggapai uang. Sehingga untuk kehidupan dalam berkeluarga, mereka menyekolahkan anak saja hingga kepontang-panting, walaupun ada bantuan-bantuan dari pemerintah untuk membiayai yaitu beasiswa sekolah. Namun yang namanya biaya sekolah bisa ditanggung, tapi kebutuhan rumah atau perjalanan bensin anak-anak mereka masih montang-manting, masih kocar-kacir, sehingga sangat susah sekali warga adanya ekonomi yang seperti ini. Apalagi di zaman sekarang bahwa kita sering masuk ke rumah teman, ke saudara, atau ke masyarakat lainnya, banyak sekali masyarakat yang mengeluh tidak punya uang, dan menganggur. Banyak sekali pengangguran yang ada di desa-desa ini, Mbak. Bahkan di lain pulau, di lain kabupaten, di lain provinsi mungkin sama saja. Sehingga adanya kurangnya pekerjaan, adanya sulit untuk mencari pekerjaan, maka banyaknya pencurian motor, mobil, dan sebagainya. Hingga kita mestinya bisa tak ukur kepada negara-negara lain bahwa
di negara lain apabila orang yang melahirkan maka mereka dibiayai secara gratis, bahwa apabila tidak lapor kepada negara maka yang melahirkan kena denda, kena sanksi. Kemudian dengan biaya-biaya sekolah, di sekolah dibiayai dengan seluruhnya, makannya siswa juga dicukupi, sehingga kesenjangan di luar negeri sangat ringan sekali, bahkan pengangguran saya dibayari. Sehingga di luar negeri itu apabila ada orang nganggur dibayari. Sehingga bagaimana kita berkaca kepada negara kita yang seperti ini. Maka dengan demikian jangan sampai para calon presiden dan wakil presiden termasuk sejajarannya, termasuk DPR ke bawahnya, jangan sampai menebak dada bahwa mereka merasa bangga sekali bahwa melihat bahwa Indonesia sudah dianggap negara yang berekonomi kecukupan atau menerima kesemakmuran. Hingga kita harus menilai pakai riset ke bawah. Hingga biasanya para pejabat itu kenalnya selawungnya sama pejabat, sehingga mereka jauh daripada kemiskinan. Dia tidak bisa melihat kepada orang-orang bawah yang kelaparan, tidak punya uang berbulan-bulan, mereka dicaci maki, mereka tidak dipercaya. Bahkan utang bank saja, apabila orang yang tidak punya jaminan atau orang yang tidak bekerja, maka mereka tidak dipercaya untuk utang bank. Padahal bank itu dibutuhkan kepada orang-orang yang ekonomi lemah. Justru kebalik, bahwa bank saja yang diutangi, yang dipinjami, malah orang-orang yang sukses, orang-orang yang kaya, justru orang-orang miskin tidak dipercaya. Bagaimana tujuan bank di Indonesia ini? Maka itu perlu dipikirkan oleh negara. Bahkan untuk bank itu mestinya justru orang yang miskin, orang yang tidak punya pekerjaan, biar mereka bisa berusaha. Untuk modal. Bagaimana kalau orang miskin mereka selalu nunggak tidak bisa melunasi, otomatis pemerintah harus turun tangan untuk mengatasi itu, gitu loh. Jadi tidak hanya dibiarkan saja. Banyak sekali kebincangan di dalam berkehidupan bermasyarakat ini, terutama untuk pemerintah. Pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin apabila terjadinya menjelang pemilu seperti ini. Sehingga para calon-calon, yaitu calon presiden dan wakil presiden, termasuk calon-calon DPR, pada saat bulan-bulan pemilu, bulan-bulan pilihan seperti ini, mereka dianggap ringan sekali bahwa mereka berjanji akan mensejahterakan rakyat dan sebagainya. Teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, kadang-kadang kita sangat miris sekali, kita juga merinding sekali mendengarkan janji-janji para wakil presiden dan presiden yang akan seperti ini, diberikan seperti ini, rakyat nanti akan diberi ini seperti ini. Kemudian dari calon presiden yang lain juga demikian, apabila partai ini atau saya menjadi presiden maka rakyat akan saya berikan seperti ini, berikan seperti ini. Kemudian ada lagi yang memberikan bahwa rakyat akan diberikan uang sekian, sehingga kita juga bersumber bahwa uang dari mana mereka menjanjikan kepada masyarakat itu, gitu loh. Kalau kita berpaling ke sebelah kiri saja, bahwa negara kita itu punya utang yang sangat besar sekali. Jika utang yang ada di Indonesia ini, mereka utang ke Bank Dunia sangat banyak sekali. Andai kata per individu untuk ikut-ikut menyaluh utang, berapa juta per orangnya untuk menggapai lunasnya Bank Dunia itu. Hingga kalau calon-calon pejabat kita mereka mendengung-dengungkan dengan janji-janji yang mulu-mulu bagaimana utang Indonesia kepada Bank Dunia, gitu loh. Kita membantu kepada masyarakat, bisa memberikan ajang kepada masyarakat, kita bisa memberikan sembako kepada masyarakat, kita bisa memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Tapi kalau kesemuanya itu hanya uang pinjaman dari Bank Dunia, itu kasihan sekali kepada masa depan generasi kita, Mbak. Kasihan sekali dibebani dengan utang-utang yang banyak sekali. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa rakyat itu mengharapkan bantuan dari pemerintah, tapi dengan jalan-jalan yang bersumber daripada hasil, yaitu pribumi kita, hasil dari sumber daya alam. Jangan sampai kita hanya utang Bank Dunia diberikan untuk infrastruktur, bangunan-bangunan dan sebagainya. Sehingga kita bisa melihat, bisa merasakan, tapi masih memiliki beban-beban utang itu loh yang menyusahkan daripada warga kita. Sehingga kami sangat mengharapkan sekali diusahakan jangan sampai kita mencalonkan presiden dan wakil presiden kita menggembur-gemburkan janji. Sebabnya ada kata-kata dari sesepuh dan bini sepuh, barang siapa yang mudah berjanji, mereka yang akan mudah mengingkari. Itu kata-kata itu kalau saya kesemak, kalau saya perhatikan itu 80% terjadi, Mbak, itu, Mbak. Jadi barang siapa yang mudah berjanji, mereka lah yang akan mengingkari. Makanya saya berpesan kepada yaitu pepundhen saya atau tokoh saya atau calon presiden saya atau wakil presiden saya, yang mana mereka ingin sekali menjadi presiden atau mereka ingin mensejahterakan rakyat Indonesia,
saya mohon nggak usah janji yang muluk-muluk, yang penting hasil nyata saja gitu loh. Iya. Disambutlah kepada masyarakat. Kita tidak mau berjanji, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Kita akan berusaha semaksimal mungkin. Kita tidak usah berjanji, buktikan saja apabila saya jadi presiden nanti bagaimana hasilnya, itu saja. Iya. Tapi kalau nanti saya berikan uang sekian, gini, nanti kemudian ada lagi ini gaji pegawai negeri ditingkatkan, dinaikkan, terus kemudian ini dikasih uang per individu. Ini saja banyaknya suara-suara yang merdu, banyaknya suara-suara yang empuk, sehingga kita kadang-kadang juga kasihan sekali bagaimana apabila nanti mengingkari janji. Iya. Tentu dari tokoh kita, calon presiden kita dan wakil presiden kita akan dilecehkan oleh rakyat Indonesia, sehingga bagaimana agar kita nanti akan terjadi kebaikan apabila kita nanti sudah menjadi presiden, agar kita tidak dilecehkan kepada rakyat Indonesia. Ya, kita tidak perlu janji mulu-mulu, yang penting kita buktikan. Kalau saya jadi presiden, lihat saja nanti saya berjanji ingin mensejahterakan rakyat Indonesia dan memacu pembangunan Indonesia agar Indonesia menjadikan negara yang maju. Itu saja. Iya. Tidak usah memberikan uang sekian, dana sekian, kemudian akan hamil akan dibiayai sampai selesai. Itu nggak perlu janji-janji seperti itu, seperti janjinya anak-anak saja. Iya. Kita sudah dewasa, nggak perlu janji yang mulu-mulu, sehingga kita jujur dan transparan saja. Tidak banyak bicara, tapi kerja nyata dan bukti nyata, itu yang paling penting. Itu pesan saya, Mbak. Iya. Jangan sampai saya usahakan para pejabat kita, para dewan-dewan, para tokoh-tokoh kita, mereka menjanjikan apabila mereka jadi akan memberikan sesuatu yang membirakan. Saya takut apabila nanti tidak terbukti malah mempermalukan atau dipermalukan oleh rakyat, itu saja. Iya. Dasar saya untuk menjawab pertanyaan dahulu ini tidak ada rasa menghina dan melecehkan. Saya hanya ketakutan apabila orang berjanji tidak bisa menepati, itu saja, Mbak. Iya. Dan sebenarnya Mbak, jika kita kaji secara luas, masyarakat itu seperti sudah waleh dengan janji-janji Iya. Takut yang sekali, seperti Mbak. itu. Ya, karena kan memang sudah sering sekali janjinya seperti ini, ketika sudah jadi lupa seperti itu. Sehingga benar dikatakan Mbak Kendil, tidak perlu janji yang muluk-muluk. Kita sudah sama-sama dewasa, tunjukkan saja buktinya gitu. Terus kemudian Mbak, tadi waktu Mbak Kendil melihat-lihat video kan saya juga mendengarkan bahwasanya ibaratnya itu masyarakat itu nggak perlu dikasih ikan atau nggak perlu dikasih hasilnya, tapi masyarakat itu butuh pancingannya. Itu dalam arti kan seperti yang jenengan jelaskan tadi, percuma masyarakat itu diberikan bantuan atas dana-dana dari hutangan Bank Dunia. Daripada masyarakat itu diberi bantuan, lebih baik diberi cara biar bagaimana usahanya masyarakat ini bisa berkembang. Kemudian seperti pertanian itu kan pupuk mulai langka atau sulit digapai, itu gimana caranya masyarakat petani itu bisa mendapatkan pupuk dengan mudah seperti dulu. Kemudian dari pedagang-pedagang UMKM baik yang kecil maupun yang besar, pabrik-pabrik dalam negeri buatan bangsa-bangsa dalam negeri, ini yang perlu dikembangkan sehingga ekonomi masyarakat biar bisa berkembang. Jadi kalau bisa itu jangan hutang lagi gitu loh Mbak, ya, maksud saya. Kalau bisa jangan sampai hutang lagi, justru kita bisa menyisir hutang, karena kita takutan andai kata suatu zaman nanti kita diteror agar untuk menyaur hutang secara lunas, kita nanti kan kelabakan, Mbak. Ya. Bagaimana kalau pulaunya nanti diminta atau sebagai ganti rugi, kita akan malah menjadi susah. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang mestinya kita selesaikan, misalkan dari sudut pertanian, bagaimana pupuk tidak mencari kesulitan. Yeah. Di era zaman Pak Harto, pupuk itu bertebaran di toko-toko, beli dengan mudah sekali dan harganya murah. Kemudian sekarang juga ada permasalahan masyarakat seperti masyarakat yang memiliki pekarangan yang luas sekali, mereka tidak bisa mengandalkan penghasilan, mereka bisa menanam pohon kelapa. Nah, pohon kelapa itu saja diserang oleh hewan yang bernama wangbong, seperti engkes, sehingga tidak ada satu orang pun di daerah Kota Blitar atau dan kabupaten lainnya atau provinsi lainnya yang menanam pohon kelapa. Mereka diserang sampai habis-habisan, sehingga sumber daya alam atau penghasilan dari rakyat kita tidak bisa mencukupi kebutuhannya, karena tanaman kelapa yang dalam setiap 4 hari mereka panen dan turah-turah untuk kehidupannya. Setelah pohon kelapa itu mati, maka mereka susah sekali. Dari hal ini maka saya heran sekali kenapa pemerintah daerah atau pusat atau siapapun tidak peduli kepada penghasilan rakyat seperti pohon kelapa. Misalnya dari Dewan Perwakilan Rakyat di DPR lokal kan tahu bahwa Pak Apung menyerang kelapa. Kenapa DPR hanya diam saja, termasuk Pak Camat, Pak Bupati dan sebagainya? Sebenarnya kan harus tahu itu penghasilan sangat besar sekali. Coba sekarang misalkan bayangkan dalam satu pohon kelapa, dalam satu pohon bisa menghasilkan 20-30 kelapa. Kalau memiliki sekitar 100 kelapa berapa?
berapa jumlahnya, terus kemudian dalam satu kelapa harganya 5.000, berapa dikalikan, itu hasilnya setiap 4 hari sekali. Banyak sekali hasil dari pohon kelapa, tapi pemerintah tidak peduli, kemudian dari dewan-dewan atau perwakilan rakyat juga tidak tahu menahu, sehingga masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, tidak hanya bergembar-gembor dan sebagainya. Maka dari itu kita usahakan jangan sampai banyak bicara, kita bekerja dengan nyata, itu yang paling penting. Iya, sehingga teman-teman ini mungkin bisa menjadi tambahan pertimbangan bagi kita semua bagaimana kita memilih calon pemimpin yang baik. Dari ketiga partai yang telah mengajukan kandidatnya teman-teman, kami hanya berharap siapapun yang terpilih nanti adalah pemimpin terbaik yang akan membawa Indonesia saat ini menjadi Indonesia yang lebih maju ke depannya. Seperti yang kita bahas tadi, bahwasanya masyarakat itu tidak membutuhkan bantuan yang berupa uang. Ya, semua masyarakat itu memang butuh uang, tapi akan lebih baik jika negara Indonesia atau pemerintah Indonesia ini mengupayakan agar sumber daya manusia dalam negeri ini meningkat sehingga masyarakat bisa memperoleh ekonomi, bisa memperoleh penghasilan dengan jerih payahnya dan Indonesia bisa menjadi lebih maju. Mbak Gendel, mungkin ada tambahan yang lain, Mbak? Pada saat kita mendengarkan bahwa Indonesia utang ke dunia semakin bertambah, tidak menipis, sebenarnya kita sebagai warga negara malu. Kenapa? Ganti-ganti presiden, ganti DPR berpuluh-puluh tahun kok nggak bisa menghilangkan yang namanya utang dunia atau utang bank dunia, justru malah bertambah besar, sehingga kita berusaha semoga para yaitu calon presiden dan wakil presiden yang akan menduduki kursi kepresidenan ini bisa menyelesaikan, setidaknya bisa mengurangi, jangan sampai malah menambah utang, nanti bebannya kepada anak cucu kita yang menyusahkan untuk kasihan sekali. Sehingga kami sebagai rakyat Indonesia, utamanya kita sebagai kreator, kita tidak bisa untuk mengatakan salah satu siapa yang kami pilih, bahwa saya nyatakan bahwa 3 pasangan yang diajukan oleh rakyat Indonesia sudah menjadikan pilihan-pilihan. Siapa yang jadi itu sudah terpilih. Semoga Tuhan akan memilihkan salah satu presiden atau salah satu wakil presiden yang benar-benar mampu untuk membantu kesejahteraan rakyat Indonesia dan bisa menjaga yaitu stabilitas negara Republik Indonesia. Ya teman-teman, jadi itulah yang kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga ini bisa menjadi hiburan yang bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukmarayu kang pinanggih. Amin ya rabbal alamin.